Assalamualaikum. Punten. Maaf, ini siapa? Assalamualaikum. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Alhamdulillah sampai juga di sini. Akan tetapi tukang perahunya nggak mau ikut ke sini, takut dia jaga jarak ya. Jadi nunggu di sana, nggak apa-apa. Baik, kita mulai perjalanan di kir jalan di alam ini yang luar biasa. Ini di pulau apa namanya ini? Jadi ada punya cerita teman-teman. Ini katanya ini terminalnya, terminal atau bandara, boleh dibilang bandara atau pelabuhan. Pelabuhan apa Kang? Pelabuhan Nyai Roro Kidul yang suka singgah di sini katanya. Jadi banyak kayak kereta kencana dari sana ke atas singgahnya di sini. Bukan cuma kereta kencana, banyak kendaraan-kendaraan gaib yang berlalu lalang di sini, di area sini. Itu siang ataupun malam. Tapi kita perlu mengkaji, di balik semua ini ada apa? Kok banyak orang melihat seperti itu? Mari kita kaji dengan kerendahan hati untuk mempelajari semua penitur-penitur semesta yang tentunya menuntun kita ke jalan yang baik, menuntun ke kebahagiaan hidup. Yuk, kita bisa lihat dari segala sudutnya, kiri kanan kirinya ini, dan juga ke sana. Ini memang luas sekali di sini, lokasinya seperti ini. Menurut kalian bagaimana? Nah itu dia, tadi saya bilang adalah semacam kalau kita bilang sih manusia itu terminal, ya kalau mobil. Terminal? Iya, kalau pesawat itu bandara, tapi kalau kapal itu pelabuhan. Nah, disinilah tempatnya berkumpul, berlalu lalang kendaraan-kendaraan gaib yang di sini. Nah, ini seperti kapal nih. Apakah ini kapalnya Nyai Roro Kidul? Apakah kapal Nabi Nuh ini? Tuh. Kayak semacam ada orangnya tuh di sana tuh. Nah, kita bisa lihat dari sudut yang lain karena unik sekali di sini, banyak keajaiban-keajaiban yang mewujud di sini. Mari kita kaji lebih dalam lagi. Kira-kira akan melihat apa di area sini, termasuk apa namanya itu penghuni sini, gitu ya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja, makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk. Ini mungkin salah satu apa namanya itu kayak kendaraan ya. Kendaraan yang membatu, ini salah satunya mungkin berbentuk kayak semacam busa, ataupun ini kendaraan dari awan ya, awan ya, sehingga seperti ini wujudnya, awan menjadi batu. Siapa yang mengendarai Bang? Mungkin jenisnya pasukan daripada pantai ini ya. Lanjut lagi, ini kayak semacam ini nih, lihat nih, ini kayak delmannya Nyai Roro Kidul nih. Coba sini nih, dari sini nih. Ya ini. Nih kan tempat duduknya ini nih. Tuh.
kayak delman kalau bahasa kita itu dokar ya. Ya ini saya membantu nih, ini tempat duduknya kayak gambar-gambar kepala ular nih kan tuh. Coba sih dari sini tuh lihat keren banget nih. Tuh. Nih. Kayak kepala ular tuh nongol. Banyak kepala ular apanya blorong nih. Nah, ini tempat duduknya kita gambarkan sebagai Nyai Blorong yang duduk di kendaraan ini nggak membatu. Nah, apakah kalian melihat dari mata telanjang kita? Lihat nggak? Di sini ceritanya nih, di arah sini. Apakah melihat suatu bangunan yang membentuk atau tidak di kamera? Nih, maksudnya kayak membentuk kayak istana kuno, istana Jawa kuno tuh, soalnya di sini nih. Kira-kira nyambung nggak di kamera, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin yang penonton ada yang tahu ya, mungkin ada bisa terbatas di sini. Baik, yuk kita masuk saja. Assalamualaikum. Kula nuwun. Tetap tersenyum, ya. Jangan kaku. Yuk, lentur dulu penonton, lentur dulu. Slow pikirannya. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu kaku, jangan terlalu serius. Hidup ini hanya sindaguro, ya. Jadi lentur saja. Oke? Kalau lentur, nanti kita memahami. Kita memasuki sebuah kerajaan gaib. Apakah paham kalian sih? Gak apa-apa, gak paham juga, tenang aja. Yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Kamu lihat? Gemet. Ini kan video apa itu ya? Kirain cuma yang lihat nih. Nih. Assalamualaikum. Punten. Ya. Nanti kita akan melihat apa ya, entah itu melihat Putri Duyung, entah itu melihat Kanjeng Ratu, atau kamu melihat apa. Yang penting kita bisa menyerap ilmunya, ya, menyerap kunci ilmunya, ya, jangan terlalu terjebak pada apanya lah, nanti gembrungsung lagi. Apakah ada kuntilanak berenang? Ya nggak tahu, kita coba aja, pelan-pelan kita masuk aja. Yang penting kita batinnya tenang aja, yuk, nggak perlu takut, nggak perlu tegang. Hah? Itu. Jika coba kamera ada nggak? Itu. Tadi dulu. Ya Allah. Itu tadi dulu. Itu lagi ngapain sih? Lagi nari. Tadi dulu. Kok kayak di DPR aja lagi nari-nari ya, Kang? Apakah dia seorang pertapa ataukah dia sosok di sini? Nah, Tadi dulu, yuk. Yuk. Kecil-kecil aja. Assalamualaikum. Siapa itu? Katanya di sini gak ada orang. Nah itu orang. Assalamualaikum. Punten, Nyai, maaf. Maaf, ini siapa? Ini manusia bukan, maaf, punten. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Nyai. Punten. Loh, katanya Nyai Roro Kidul pakainya hijau, ini biru. Wah, bidadari. Waduh, bidadari putih, Kang. Hah? Oh. Hah? Setahu saya nih orang hijau itu bajunya hijau, Kang. Ya makanya itu nih biru. Tak dulu. Astagfirullahaladzim. Biru. Tapi hilang. Kalau baju merah itu kuntilanak kan biasanya, Kang. Alah, orang aja loh baju merah loh. Tadi dulu. Kita jangan terlalu reaktif dulu, tenang dulu. Ini mungkin sambutan buat kita. Nah, tadi sedang mulai nari-nari ya. Kita harus ikut menari seirama dengan nada-nada di sini. Yuk. Apakah ini kamarnya? Mungkin ini nih salah satu kamar-kamarnya. Apa ini? Oh, iya. Iya nih. Kayak ada minyak zaitun, Kang. Ini bukan. Hah? Ini. Apa? Ini. Wih,
Nih, ini seperti orang sedang kayak gini nih. Kayak kademen. Ini kedinginan nih. Apakah mungkin orang tadi? Jelmaan orang tadi mungkin. Tapi dia pakai mahkota nih. Nih. Dia menghadap sini nih. Assalamualaikum. Punten. Maaf, ini siapa? Ada suaranya tapi nih. Iya. Apakah suara dari sini? Bukan. Wah, emas-emasnya ini ya. Ya makanya itu nih. Dia ada semacam pakai mahkota, ini penuh emas. Apakah beliau ini adalah ratu di sini atau bagaimana ini? Ratu Selatan. Ya nggak tahu. Kita dulu. Apakah kita harus menyambungkan lagi, maksudnya lebih menyelaraskan lagi supaya menyambung lagi nih? Assalamualaikum. Alhamdulillah membangunkan. Astagfirullahaladzim. Loh, tadi kayak ada apa yang namanya itu, kayak mendekat saya itu loh. Nyerang. Oh, bak apa ini ya? Bukan nyerang, tapi kayak mendekat. Astagfirullahaladzim. Loh, saya sampai deg-degan ini ya. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Gila ya. Mbak, assalamualaikum. Berarti belum mau berkomunikasi dengan kita nih, belum saatnya. Beliau sedang melakukan hening gitu. Kita harus jagokan dulu nanti kita menemui yang lain aja yuk. Tapi seorang raja mirip loh. Maaf nih bang, ya maaf ya. Astagfirullah, apa ini gua ini? Astagfirullah. Ini terminal bener ini ya. oh Banyak iya. setannya. Tapi itu gua tuh ke sana tuh. Tapi ini kosong. Assalamualaikum. Udah kesana aja yuk. Kemana? Ke ruangan sebelah. Yuk. Kayak ada ruangan lagi tadi deh. Nah, Ini ruangan apa lagi kan? ya ini kan namanya juga istana ya, berbagai ini. Assalamualaikum. Tapi aneh loh. Kayak kejadian tadi itu gimana? Tapi saya nggak enak pokoknya kalau mau membangunkannya. Sementara beliau belum siap. Kita harus yang lain aja dulu, ya. Ini kan mungkin ruangan ke sana mungkin ini ya. Ada gerbang gaib di sini mungkin nih. Cuman tertutup oleh ini nih, timbunan pasir ini nih. Ada gerbang ke sana. Apakah kita bisa menembus itu atau tidak? Kira-kiranya. Karena ini gerbangnya apa namanya ini? Semacam gerbang gaib itu harus kita tembus, tapi harus dengan selaraskan. Kita menari-nari di antaranya supaya paham masuk itu maksudnya. Nanti aja dulu yuk, isi dulu. Assalamualaikum. Oh ini nih. Wah, itu apa ini mendorong saya? Ini nih. Ini kayak ruangan lagi nih. Keren banget nih. Coba lihat dulu. Wow. Nih, seperti kayak bunga-bunga di sini nih. Nih kan? Kayak banyak bunga-bunganya nih. Bang Wijaya Kusuma. Ya mungkin seperti itu. Wah. Mungkin ada passwordnya nih untuk membuka gerbang ini. Yang penting kita tenang aja dulu yuk. Slow dulu. Masuk dulu aja yuk. Nekat aja. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini. Punten. Ada di Robi. Tapi saya kayak melihat apa ini? Melihat apa? Nggak tahu ini. Ini coba sini, ke sini kamera, coba sini. Ini. Melihat apa-apa nih ya? Sini. Jangan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mayat. Assalamualaikum. Maaf Nyai, ini siapa? Aduh. Astagfirullah. Perempuan. Ya makanya itu ya nggak enak nih makanya nih. Ih, ini banyak banget di sini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Maaf Nyai. Ini manusia atau bukan? Oh, kamu dengar gak? Dengar apa nih ya?
kayak berbisik-bisik itu maksudnya, tapi saya nggak dengar. Baik, mari kita berusaha untuk menyambungkannya dengan beliau ini sebenarnya siapa, ini manusia atau bukan. Barangkali beliau membutuhkan bantuan kita gitu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah nyambung. Suaranya lembut banget. Waalaikumsalam. Gitu ya ampun. Saya merinding sayanya. Maaf Nyai. Perkenalkan nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap. Iya, alhamdulillah. Saya bisa berhubung dengan jenengan. Maaf. Jenengan manusia kan? Manusia. Manusia. Alhamdulillah, Nyai lagi ngapain di sini? Sendirian di sini? Iya, maaf ya bila kami mengganggu panjenengan. Kok maksudnya perempuan-perempuan di sini maksudnya tidak takut? Iya, kalau boleh tahu sudah berapa lama di sini, Nyai? 40 hari. Baik. Asalnya dari mana? Dari Pelabuhan Ratu. Maksudnya tinggal di Pelabuhan Ratu. Oh, baik, baik. Di sini maksudnya datang ke sini sendirian, tak ada yang mengantar gitu? Sendiri. Maaf nih. Ke sini tuh naik apa? Kesininya dulunya? Naik perahu. Baik, baik. Gini, saya kepengen tanya sesuatu kalau diizinkan maksudnya. Nggih. Nggih. Baik. Terus kalau boleh tahu jenengan namanya siapa? Enggak apa-apa. Maksudnya cuman ini aja, saya kepengen tahu saja. Kita menjadi saudara gitu maksudnya. Ah? Jenengan tahu saya mau ke sini? Tahu dari mana? Dari kemarin sudah nunggu saya. Padahal kita nggak ada rencana ke sini kan? Tapi udah ditunggu. Oh, jadi aneh nih. Baik, nggak apa-apa. Saya kepengen tanya kalau memang jenengan barangkali bisa menjawab maksudnya kayak gini, Nyai. Kan banyak orang yang kesini maksudnya pada zaman maksudnya orang-orang tertentu itu kan katanya tempat ini tempat pesugihan juga. Maaf sekali ya, bukan maksudnya kami untuk apa, tapi itu pesugihan itu bagaimana ceritanya? Apakah di sini ditemui oleh Kanjeng Ratu atau bagaimana? Iya. Nggih. Ditemui. Katanya ditemui kalau yang bisa menghadirkan, yang bisa maksudnya selaras, jadi bisa bertemu. Tetapi kalau tidak selaras, tidak bisa bertemu. Baik, kan jenengan sudah lama di sini. Saya yakin jenengan tahu itu bagaimana prosedurnya, apa syarat-syaratnya. Iya. Nggih. Oh, nggih, baik. Di sini katanya hanya dikasih kunci, ya. Tapi kunci itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Bisa diterangkan, Nyai? Nggih. Ini. Apa ini, Nyai? Di sini ada. Ini kembang. Tapi gerak-gerak. Ini loh. Kembang gerak.
Ini kembang Nyai. Ini maksudnya ini kuncinya. Tapi kayak kembang-kembang nih. Kamu lihat nggak? Mak, boleh dilihat anu Mak Nyai? Boleh. Nih, gerak-gerak nih. Nih, tar dulu. Jadi kelihatan nggak di sini? Kelihatan nggak dihancurin? Nih. Gerak-gerak nih. Geremet ini ya. Ya, makanya itu ini gerak-gerak. Nah, biar jelaskan Nyai kembang ini maksudnya bagaimana? Ini kunci setiap manusia. Maksudnya kunci untuk sukses berkembang itu, maaf. Iya. Boleh jabarkan kepada kami rahasianya itu Nyai, maaf. Nggih. Ini luar biasa teman-teman. Ini sebuah penggambaran ini ada seperti kembang ini adalah kunci dalam diri kita. Kita tinggal menggeser kuncinya dalam diri kita, yaitu kunci yang selama ini kita dibesarkan dengan keyakinan harus bekerja keras, harus banting tulang untuk mencapai atau mendapatkan uang, mendapatkan rezeki. Nah, itu adalah mode bertahan hidup. Dan sementara beliau memberikan rahasianya untuk bisa menggeser tombol kuncinya untuk menjadi mode penciptaan atau mencipta. Karena dalam diri setiap manusia itu dikarenai cipto atau mencipta, maka ciptakanlah. Ini yang jarang diketahui orang. Nah, bisa disampaikan dengan detail ya, supaya kami bisa mudeng betul-betul maksudnya bagaimana cara mencipta itu. Nggih. Nyai siap. Nih, kita bisa mencipta dengan menggeser saklar tadi atau tombolnya untuk menjadi mode pencipta, yaitu kita harus betul-betul meninggalkan pola lama yang selama ini meyakini rezeki datang itu harus dengan kerja keras, tetapi dengan santai pun justru kita dikejar rezeki. Bukanlah kita yang mengejar rezeki. Nah, dengan cara tadi disampaikan yaitu dengan penuh rasa syukur, dengan percaya dengan prosesnya Tuhan, maka betul-betul akan mewujud apa yang kita ciptakan, yang kita angen-angenkan akan betul-betul mewujud dengan menyenangkan, ya. Yang kedua tadi harus bisa mengalirkan itu ada saluran rezeki yang harus kita buang, maksudnya jangan disimpan sendiri, tapi harus bisa menyalurkan supaya wadah kita tetap harus bisa diisi, maksudnya bisa diisi terus. Kalau penuh tidak bisa diisi. Nah, artinya kita harus bisa bersedekah, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka rezeki pun datang dengan menyenangkan. Justru kitalah yang dikejar-kejar rezeki dari Tuhan, bukan dari Nyai Roro Kidul katanya. Dan ini sebuah gambar tombolnya ini, tombol saklar yang kembang, artinya supaya usaha kita berkembang. Maaf ya pinjam ya, supaya kita bisa berkembang usahanya seperti ini nih, kembangnya lihat nih, bisa dilihat nih ya teman-teman, supaya ini Coba apa ini ya? ini seperti kayak ungu nih, tapi gerak-gerak anehnya nih. Iya ini ya. Tuh, astagfirullah, kembang apa ini ya, no? Ya makanya itu. Iya, Nih, perhatikan diam dulu ya. Ya iya. Berapa saat? Nih, tuh gerak-gerak sendiri, hidup kan? Kembangnya hidup. Wah, ini real loh. Ya makanya ini aneh sekali. Iya asli, gerak-gerak. Astagfirullahaladzim. Aduh, maafnya ini. Iya. Berarti ini sebuah makna pengeling-eling untuk bisa membuka tombolnya. Kita harus bisa ingat terus, harus bisa beralih ke dari mode bertahan hidup ke mode penciptaan. Kita mencipta dengan percaya, gitu maksudnya. Oke. Oh, berarti maksudnya Nyai menunggu saya untuk loh, ini kan punya Nyai. Katanya ini mau diwariskan pada kita ini katanya.
metode ini untuk supaya kita bisa menyampaikan kepada orang. Yang kedua itu pengeling-eling, adanya kita harus bisa, semua manusia bisa, ya, tidak ada hubungannya dengan musyrik, karena ini murni dari Allah, dari Tuhan kita, yaitu kita harus beranggapan, maksudnya mengubah anggapan, mengubah pola, karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya, maka kita harus berprasangka rezeki mudah dan menyenangkan. Nah, prasangkanya dulu harus memataskan, selaraskan dulu katanya. Oke, baik, ya baik Pak, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, aduh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, baca apa Nyai? Ya baik. Astagfirullahaladzim. Lamang. Ini. Astagfirullah, apa itu? Astagfirullahaladzim. Ya, Bang Boy. Kok jadi seperti ini? Iya. Ya ampun. Lihat nih. Iya. Ini seperti kayak batu. Apa ini? Meteor. Kayak batu. Ada kayak ginian loh. Apa kenong? Apa ini? Apa udan emas? Udan emas. Iya. Emas kok hitam ya? Maksudnya gambarnya nih loh. Oh iya. Ini bagaimana Nyai? Tombol. Ini sebuah pengeling-eling buat kita. Inilah tombol kesadaran dalam diri kita. Tombol kesadaran dalam diri. Artinya kita harus bisa menggesernya. Jangan kayak dalam zona tadi bertahan hidup. Kalau kita bertahan hidup terus, hidupnya akan selalu dikejar-kejar rezeki, maksudnya hutang. Itu namanya zona bertahan hidup. Selalu mencari makan, kalau nggak kerja keras nggak makan. Maka diubah untuk menjadi mode pencipta, gitu maksudnya. Baik, terima kasih Nyai atas hadiah ini kami terima. Mudah-mudahan saya bisa menjadi saluran kepada orang-orang banyak, bermanfaat buat orang banyak, sehingga mereka semuanya makmur, sehat, dan berlimpahan. Kalau begitu kami mohon pamit Nyai. Terima kasih atas hadiah ini. Astagfirullahaladzim. Mana itu Ratu? Ya Allah, Mbak. Astagfirullah. Bisa menghilang ini ya? Berarti bukan orang. Itu Bang Boy. Katanya orang. Pemerintah berarti. Penunggu pantai ini, Kang. Astagfirullahaladzim. Kita ngomong sama Mede dari tadi ini ya? Kirain orang di sini nggak pernah namanya. Kenapa lah kita belajar? Itunya masih ada ya? Iya masih ada. Masih ada kan itu? Gini aja deh, kita positif aja. Dengan menghilangnya beliau ini berarti menandakan supaya kita betul-betul bisa menghilangkan sifat lama kita, anggapan lama yang mengatakan hidup kita harus kerja keras, ya, dari mode bertahan hidup menjadi mode pencipta. Nah, yuk. Alhamdulillah. Yuk. Dapat ilmu baru ini ya? Baru. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasai. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.